Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini kita akan mereview Honda Scoopy 2021 versi Fashion. Setelah kita kemarin mereview Honda Scoopy versi Stylish atau yang versi Keyless atau Smart Key, kali ini kita akan mereview yang versi Fashion yang belum dibekali dengan Smart Key. Nanti juga akan kita bahas beberapa perbedaan antara yang versi Keyless dan non-Keyless. Oke, jadi untuk Scoopy tipe Fashion ini dibanderol di harga 20.517.000 OTR Jakarta dan hanya terdapat dua warna, yaitu biru dan krem yang satu ini. Jadi hanya ada dua warna ya untuk yang versi Fashion. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi untuk Scoopy ini pada bagian headlamp dia mengusung LED projector sama dengan versi terdahulunya. Jadi dia posisinya lampunya ada di tengah sini ya. Dia lonjong seperti ini. Sementara di sisi sampingnya di sini terdapat ring yang menyerupai DRL, warnanya putih, tapi bukan DRL. Dan yang mendapat tampilannya lebih oke, pada bagian bawah terdapat tulisan Scoopy dan ringnya ini berwarna chrome, teman-teman. Untuk sennya sendiri dia terpisah dengan headlampnya, tidak menyatu, dibatasi oleh bodi ini. Dan untuk sennya sendiri masih menggunakan bohlam biasa. Kita turun sedikit, untuk dudukan plat nomornya dia berada di depan sini. Dia menggunakan bahan plat, dudukan plat nomornya. Sementara di sisi kanan di sini terdapat lubang-lubang yang di dalamnya terdapat klakson, teman-teman. Kita ke bagian kaki-kaki. Untuk ban depannya masih sama dengan versi terdahulunya menggunakan ban gambot ukuran 100/90 ring 12 tubeless. Sementara untuk palang-palang peleknya sudah berubah ya. Dia menggunakan palang 5 dan terdapat lubang pada bagian tengahnya. Jadi jika dilihat sekilas ini totalnya ada 10 palangnya. Untuk disc brake-nya masih sama persis dengan versi terdahulunya. Begitu juga dengan kalipernya masih bertahan menggunakan merek Nissin, teman-teman. Dan seperti ini tampilan fairingnya jika teman-teman ingin melihat secara full. Bentuknya itu masih lucu dan masih unik ya. Di sini terdapat stripping perpaduan antara warna oranye dan warna coklat, ditarik ke bawah sampai ke bagian belakang. Dan pada bagian fairingnya sini terdapat huruf S berwarna putih, teman-teman. Pada bagian step floor-nya menurut saya cukup luas dan cukup lebar ya. Posisi akinya berada di tengah dan step floor-nya ini bisa buat bawa barang banyak tentunya karena sangat lebar banget ya, teman-teman. Dan kemarin ada yang nanya, "Bang, beli Scoopy dapat aksesorisnya nggak sih?" Jawabannya nggak dapat. Jadi kalian bisa beli sendiri di Ahas atau showroom resmi Honda. Jadi cuma telanjang atau polos begini ya bagian step floor-nya. Sekarang kita naik lagi ke bagian stang. Di bagian sisi stang sebelah kiri di sini terdapat beberapa tombol seperti lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson berada di tengah dan sen berada di paling bawah. Dan untuk sistem pengeremannya masih sama dengan versi terdahulunya, sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Sementara untuk spionnya sendiri dia bentuknya bulat dan unik sama seperti versi terdahulunya, teman-teman. Sementara pada sisi stang sebelah kanan di sini hanya terdapat tombol idling karena motor ini sudah dibekali dengan ISS atau idling stop system dan tombol starter saja. Sekarang kita ke bagian speedometer. Jadi tampilan speedometernya ini perpaduan antara analog dan digital pada bagian bawah. Dan akan saya coba nyalakan ya. Nah, nyalanya seperti ini. Jadi pada bagian atasnya sini dia kecepatannya menggunakan analog. Dan terdapat beberapa indikator pada bagian atas seperti ECO, lampu jarak jauh, sen. Lalu di sini ada email injeksi dan indikator idling. Sementara di bawah sini kita bisa melihat di sini ada indikator bahan bakar, total kilometer, dan di sini juga sudah terdapat jam, teman-teman.
Lalu di sini juga terdapat fitur oil change yang bisa kalian atur untuk menjadwal kapan harus ganti oli. Dan pada bagian bawahnya sini terdapat tombol yang fungsinya untuk merubah menu ya. Ini bisa kita rubah di sini trip, lalu kilometer per liter. Jadi konsumsi bahan bakarnya juga bisa dilihat dari speedometernya. Kemudian ini indikator tegangan aki. Kemudian di sini kembali ke total kilometer. Jadi cukup lengkap untuk tampilan speedometernya. Sekarang kita ke bagian rak atau ke bagian dashboard. Kita mulai dulu dari sisi sebelah kiri. Di sini terdapat rak yang posisinya tertutup. Untuk membukanya cukup gampang. Kalian tinggal menekan tuas ke atas seperti ini. Dan di dalamnya di sini terdapat power charging atau power outlet dengan daya maksimal 12 volt. Nah, di sini ya. Dan lebih unggulnya lagi untuk power chargingnya sudah tidak menggunakan adaptor. Jadi teman-teman tinggal colok kabel USB aja ya. Tidak seperti PCX atau EDV yang kita harus beli adaptornya sendiri. Tapi kalau Scoopy ini kita tinggal colok USB saja. Dan untuk space-nya di dalam sini cukup luas. Jadi kalian bisa cas HP kalian dan bisa masukkan di sini. Kemudian kalian tutup. Sangat aman. Pada bagian tengah terdapat gantungan barang yang berbeda dengan gantungan-gantungan barang lainnya. Karena di sini gantungan barangnya terdapat kuncian. Jadi kalian bisa masukkan barangnya di sini, kemudian kalian tutup seperti ini. Jadi sudah dipastikan kalian akan aman sekali ketika membawa kantong kresek atau barang-barang lainnya, karena terdapat kuncian pada bagian atasnya. Keren ya. Kemudian pada sisi sebelah kanan juga terdapat rak yang ukurannya cukup lebar dan cukup dalam. Ini cukup dalam banget buat naruh barang atau smartphone kalian. Ini bakal aman di sini, nggak bakal jatuh. Dan kita lanjut sekarang ke bagian kunci kontaknya. Walaupun untuk versi Fashion ini belum dibekali dengan smart key, kalian nggak perlu khawatir karena kalian juga sudah dibekali dengan remote. Yang di sini terdapat fitur alarm dan answer back. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun kalian parkir dimanapun akan tetap aman karena sudah terdapat fitur alarm. Sementara di sini kita bisa melihat sisi sebelah kanannya terdapat seat opener yang berfungsi untuk membuka jok bagian belakangnya, dan di sini juga terdapat kuncian untuk menutup bagian kunci kontaknya supaya lebih aman. Keren. Kita sekarang ke bagian jok. Untuk joknya sendiri ini bahannya bertekstur ya, tekstur kasar seperti ini, berwarna coklat. Dan di sini terdapat jahitan pemisah antara sisi depan dan sisi belakangnya. Begitu juga dengan bagian sampingnya. Di sini juga terdapat jahitan. Sementara untuk behelnya sendiri dia bentuknya melingkar seperti ini. Sama dengan versi terdahulunya ya, kurang lebih tampilannya sama. Lalu kita ke bagian bagasi. Untuk bagasinya sendiri kurang lebih dapat menampung sebanyak 15 liter. Helm masuk asalkan half face, tapi kalau full face nggak bisa masuk. Jadi bisa masuk helm half face. Untuk tangki bahan bakarnya dapat menampung bahan bakar sebanyak 4,2 liter. Jadi cukup banyak untuk ukuran motor Matic 110 cc. Dan motor ini sangat irit banget, karena dengan 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak sejauh 59 km. 1 liter 59 km. Sekarang kita ke bagian bodi sampingnya sampai ke bagian belakang. Jadi di sini terdapat stripping sama seperti pada bagian depan, perpaduan antara warna orange dan warna coklat tua. Di sini terdapat huruf S sama juga dengan yang warna biru. Dia juga sama strippingnya, warnanya pun sama, hanya beda pada bagian bodinya. Lalu di sini bisa kita lihat stepnya. Untuk stepnya dia tanpa dibalut dengan karet atau tidak ada karetnya pada bagian atasnya. Jadi hanya besi seperti ini teman-teman. Ukurannya juga cukup kecil. Dan emblem Scoopy-nya ini dia berwarna chrome. Dia ditarik panjang dari depan sampai ke belakang. Hurufnya ini besar semua. Jika dibandingkan dengan versi terdahulunya yang hurufnya besar dan kecil, ini besar semua hurufnya. Kita lanjut ke belakang. Untuk stop lampnya ini bentuknya benar-benar bulat. Ini bulat banget, dan di sini terdapat tekstur seperti ini ya, garis-garis pada sisi samping ringnya. Dan pada bagian sennya ini terdapat tekstur juga ya, atau motif pada bagian mikanya. Dan untuk sen dan stop lampnya sendiri ini masih sama-sama menggunakan bohlam. Jadi belum menggunakan LED.
Nah, pada bagian spakbornya ini berubah dengan versi terdahulunya karena di sini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan gak ketinggalan di sini juga sudah terdapat mata kucing, teman-teman. Sekarang kita bahas ke bagian yang paling utama, yaitu bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin injeksi bertipe SOHC 110 cc pendingin udara. Kapasitas oli mesin hanya 0,65 liter. Berbeda dengan versi sebelumnya yang kapasitas oli mesinnya 0,8. Untuk Scoopy terbaru hanya 0,65 liter. Dan banyak yang bilang Scoopy 2021 mengusung mesin Honda Beat terbaru atau Beat 2020. Jadi kurang lebih mesinnya sama ya, antara Scoopy 2021 dan Beat 2020. Dan yang terbaru dari Scoopy ini adalah motor ini sudah dibekali dengan rangka ISAF. Jadi rangkanya seperti yang digunakan oleh Honda Beat dan Genio. Karena rangka ISAF itu dipercaya sangat ringan dan sangat mudah dikendalikan. Jadi motornya sudah tentu lebih lincah ketika kalian kendarai di jalan. Dan seperti ini tampilan knalpotnya yang menurut saya ukurannya cukup kecil jika dibandingkan dengan versi terdahulunya. Knalpotnya ini menggunakan warna doff dan dibalut dengan cover muffler berwarna hitam glossy, teman-teman. Sekarang kita ke bagian CVT dan filter udara. Jadi seperti ini bentuk dari cover CVT-nya. Jika yang versi stylish itu cover CVT-nya berwarna silver, tapi untuk yang fashion ini dia berwarna hitam ya. Jadi full hitam antara sisi depan dan sisi belakangnya. Kemudian seperti ini tampilan dari filter udaranya, yang menurut saya ini ukurannya kurang lebih sama dengan yang digunakan oleh Genio dan Honda Beat. Dan yang membedakan versi keyless dan versi non keyless yaitu ini dia, kickstarter atau selah-selahan. Untuk yang versi keyless itu udah nggak tersedia selah-selahan atau kickstarter, tapi untuk yang versi kunci kontak biasa dia masih tersedia selah-selahan ini, teman-teman. Jadi itu bedanya ya antara yang versi keyless dan non keyless, hanya ada pada bagian selah-selahannya. Suspensi belakang menggunakan monoshock yang posisinya berada di sisi sebelah kiri, dan untuk pengereman belakangnya masih menggunakan tromol, belum menggunakan disc brake. Ukuran ban belakang 110/90 ring 12, dan ban ini sudah menggunakan ban tubeless. Gambut banget jadi ya bannya depan belakang, tampak terlihat lucu dan semakin unik. Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan full body Honda Scoopy versi fashion warna biru. Dan untuk warna biru dari versi fashion ini, dia warnanya doff ya atau matte, dan birunya ini biru dongker, teman-teman. Jadi bukan glossy dan bukan biru muda, tapi biru dongker, warnanya matte atau doff. Sementara ini dia tampilan full body dari Scoopy 2021 versi fashion warna krem. Oke teman-teman, jadi itu tadi sekilas review Honda Scoopy 2021 versi fashion warna krem dan warna blue. Buat kalian yang pingin lihat reviewnya yang versi keyless atau Scoopy stylish, bisa klik link di deskripsi atau nanti akan saya taruh di kolom komentar. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Saya Laksana Bodi, sampai jumpa.